memakai cadar itu menurut sebagian ulama adalah sebuah kewajiban, tapi menurut yang lainnya itu adalah sebuah kemuliaan. Nah, kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, tentunya musibah, maka jangan mengatakan andai kata aku melakukan ini pasti akan terjadi ini, atau andai kata jangan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah takdirnya Allah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi. apa batasan aurat perempuan? Soalnya kadang saya suka males pakai kaos kaki Ustadz. Lalu yang kedua, bagaimana Ustadz kalau saya lagi marah sama suami Ustadz? Kadang saya suka nyesel nikah sama suami saya Ustadz. Suka nyesel nikah sama dia Ustadz. Gimana nih cara ngatasinya Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Gimana Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Berkaitan dengan pertanyaan pertama ya. Kalau bicara aurat wanita adalah seluruh tubuhnya menurut pendapat yang lebih rajih ya. Al-mar'atu aurah, perempuan itu adalah aurat ya. Jadi seluruh tubuhnya aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya. Itu yang bukan aurat. Dan bicara wajah, semua ulama sepakat bahwasanya memakai cadar itu lebih utama daripada tidak pakai cadar. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, tapi terkadang di beberapa daerah ada kondisi yang mereka memilih untuk tidak pakai cadar. Di sebagian tempat mungkin demi untuk dakwah ini, tapi intinya memakai cadar itu menurut sebagian ulama adalah sebuah kewajiban, tapi menurut yang lainnya itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi semua kesepakat bahwasanya itu adalah kemuliaan. Berkaitan dengan wajah, ingat wajah itu adalah yang digunakan untuk menghadap ya. Sebagian perempuan pakai jilbab itu lehernya kelihatan. Atau yang di bawah dagunya itu kelihatan. Padahal itu bukan termasuk wajah. Anda lihat sekarang Masya Allah ada kerudung itu yang sampai ke dagu. Itu insya Allah lebih menutup aurat. Jadi yang bukan wajah memang tetap wajib ditutup gitu kan Ustaz. Adapun kaki itu masuk aurat. Tapi perempuan nggak harus pakai kaos kaki ya. Nggak harus. Kalau pakaiannya itu panjang, menutup kakinya, menutup punggung kakinya, itu sudah boleh dipakai. Apalagi di masa lalu, masa para sahabat Nabi, nggak semuanya bisa pakai kaos kaki. Jadi kalau pakaiannya sudah panjang, makanya pakaian wanita dulu itu ada ekornya. Jadi dari tengah betisnya itu paling panjang adalah satu dhira ya, satu hasta. Itu kalau jalan tentunya boleh jadi kakinya akan kelihatan ketika orang pakai kerudung. Tapi kalau kerudungnya agak panjang, insya Allah ketika dia berjalan kakinya nggak kelihatan. Tapi nggak harus pakai kaos kaki. Kayaknya kayak gitu Ustaz ya. Kan nggak wajib pakai kaos kaki Ustaz. Nggak wajib. Yang penting tadi menutupi kakinya. Pakaian itu panjang menutupi kakinya. Ada pertanyaan kedua. Bagaimana? Ada buku Ustaz, judulnya Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Ustaz. Kayaknya perlu dibaca sama suaminya yang bertanya. Bisa dibeli di mana Ustaz bukunya? Nggak tahu Ustaz ya. Ini Mustafa yang jualan Ustaz. Masih ada bukunya? Habis. Oh habis. Tapi ala kulli hal, kita itu nggak boleh mengatakan andai kata. Jadi menyesal dalam ketika terkena musibah dengan mengatakan andai kata aku tidak bersuami dengan dia ya. Itu nggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat tentunya secara keimanan, secara keilmuan ya, ketakwaan kepada Allah itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lalu kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Jadilah engkau orang yang bersemangat untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah, minta tolonglah sama Allah. Yang dalam rangka meraih yang
baik-baik buat kita itu kita perlu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. La ta'jaz wala ta'jiz. Jangan jadi orang yang ada sebagian orang mengatakan aku nggak bisa, aku nggak mampu, nggak. Engkau harus jadi orang yang optimis selalu gitu loh. Fa in asabaka syai'. Nah, kalau engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan tentunya musibah, maka jangan mengatakan andai kata aku melakukan ini pasti akan terjadi ini atau andai kata jangan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Udah takdirnya Allah gitu loh. Udah takdirnya Allah. Memang ada perasaan aku kok bisa dapat suami kayak gini umpamanya ya. Boleh jadi karena dosa-dosanya. Boleh ada seorang ulama jemaah yang istrinya itu kasar sama dia. Ketika sahabatnya berkunjung ke rumahnya, dia dengar istrinya ini kurang memuliakan suaminya. Maka tamunya ngomong, kenapa engkau nggak ceraikan dia? Kau cari ganti lah. Apa kata dia? Aku takut kalau aku cari ganti yang lebih buruk dari ini. Boleh jadi perempuan ini adalah azab yang Allah berikan kepada aku karena dosa-dosaku. Aku akan sabar menghadapi dia. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosaku. Jadi boleh jadi tadi seorang wanita ini ketika mendapati suami mungkin yang kurang baik. Mungkin dia perlu perbanyak istighfar mohon ampun sama Allah. Dan boleh jadi juga karena dosa-dosa dia kepada Allah. Dan kita harus tahu jangan sok suci jemaah. Kita ini banyak dosa jemaah. Dan sebagian pasangan hidup kita boleh jadi adalah ujian dari Allah. Untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Gimana Ustaz orang itu Ustaz? Jadi nanti ibu-ibu kalau ketemu suaminya qadarullah wa masya'a fa'ala. Bukan alhamdulillah Ustaz ya. Yang ditakutkan semuanya ngomong kayak gitu Ustaz. Masya Allah. Baik. Tapi sebenarnya bukan cuma suami, kayaknya bapak-bapak juga ketika melihat istrinya, Ustaz lihat ya Allah, ini mungkin katanya Ustaz tadi. Qadarullah, masya Allah.